Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikis, NIM saya 519161108. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, di sini saya akan menjawab dari tugas yang diberikan oleh Pak Ridho dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah 6 kebijakan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi. Nah, 6 kebijakan tersebut adalah salah satunya Beras Sejahtera, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial, dan juga Jaminan Kesehatan Nasional hingga dana desa. Nah, yang pertama adalah Beras Sejahtera atau Rastra, merupakan program yang dikeluarkan Presiden Jokowi guna menekan angka kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial. Jokowi menjelaskan program Rastra mencakup lebih dari 15 juta keluarga penerima manfaat. Bila satu keluarga penerima manfaat berjumlah 4 orang, berarti program ini mempengaruhi kesejahteraan 60 juta jiwa. Anggarannya pun tidak sedikit, yakni mencapai 21 triliun. Nah, yang kedua adalah program Keluarga Harapan yang biasa disebut dengan PKH, adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga menerima manfaat PKH. Nah, PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Yang ketiga adalah program Indonesia Pintar. Nah, program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan dari program bantuan siswa miskin sebelumnya. Nah, yang keempat adalah reformasi agraria dan perhutanan sosial. Terangkum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, reformasi agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya. Implementasinya pun tidak bisa dipisahkan dari perhutanan sosial sebagai program yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Lalu yang kelima adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Lalu yang keenam adalah dana desa. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 2, soal nomor 2, yaitu jika saya menjadi staf atau Menko RI dan negara ini melalui kebangkrutan, apa yang saya lakukan? Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa pinjaman luar negeri memang sangat bermanfaat terhadap suatu negara jika negara tersebut mengalami kebangkrutan. Yang jadi masalah adalah bagaimana memanfaatkan pinjaman luar negeri tersebut secara maksimal. Nah, jika saya menjadi staf atau Menteri Keuangan Republik Indonesia, saya akan melakukan pinjaman luar negeri tersebut dan berdiskusi dengan para pemangku jabatan, terutama Presiden itu sendiri, untuk merencanakan program-program yang dapat memulihkan ekonomi negara melalui pinjaman luar negeri tersebut. Nah, dan juga tidak lupa dalam program tersebut juga harus ada yang dapat menghasilkan profit.
agar negara dapat melunasi hutang tersebut di kemudian hari. Lalu yang nomor 3 adalah 3 aktor yang berperan penting dalam hutang luar negeri Indonesia. Yang pertama adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah Indonesia tentu berperan dalam peningkatan hutang luar negeri Indonesia untuk kepentingan hubungan ekonomi dan untuk kemajuan negara itu sendiri dan lain-lain. Yang nomor 2 adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta juga berperan dalam peningkatan hutang luar negeri Indonesia. Tercatat hingga bulan April 2021, hutang luar negeri perusahaan swasta mencapai 209 miliar dolar AS atau 2.988,7 triliun. Yang ketiga adalah kreditor. Nah, di sini yang dimaksud adalah negara atau organisasi Bank Dunia. Negara dengan pemberi utang terbesar Indonesia adalah Singapura dan juga organisasi Bank Dunia atau biasa disebut dengan World Bank. Nah, soal nomor 4, salah satu program yang dicanangkan oleh Pemda DIY dalam meningkat UMKM pada masa era digital saat ini adalah Sibakul Jogja. Nah, Sibakul Jogja adalah pusat data koperasi dan UMKM Pemda DIY di mana seluruh kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM di wilayah DIY wajib terintegrasi dengan sistem data Sibakul Jogja ini, sehingga dapat menjaga soliditas, keterbaruan, akurasi, dan integritas data koperasi dan UMKM yang sangat membantu memberi gambaran yang tepat pada postur kekuatan koperasi dan UMKM di wilayah DIY. Sehingga kegiatan pembinaan koperasi maupun UMKM dapat diarahkan secara cepat, efektif, dan berdampak. UMKM yang menjadi mitra Dinas Koperasi UKM DIY ini diberi fasilitas bebas ongkos kirim apabila produknya dibeli oleh konsumen. Langkah ini diberi dengan Sibakul Jogja Free Ongkir, yang dimaksudkan produk-produk UMKM bisa mendapatkan pasarnya dengan konsumen tanpa mendatangi atau berinteraksi secara konvensional yang kesemuanya ditopang oleh sistem berbasis web. Dikembangkan pada tahun 2019 untuk kemudian menjadi market hub untuk memasarkan produk-produk UMKM yang transaksinya dilakukan secara online. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.